Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips lagi untuk meningkatkan kualitas bermain badminton kalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan kasih tahu kalian tips licik atau tips nakal untuk memenangkan permainan dalam sebuah pertandingan badminton. Jadi tips ini akan sangat efektif apabila kalian gunakan pada saat bermain dalam pertandingan gitu maksudnya, bukan main-main biasa. Kalau untuk main biasa, jangan gunakan tips atau trik nakal ini untuk memenangkan pertandingan. Karena kalau kalian sering banget pakai ini tips atau cara ini sering kalian pakai dalam bermain biasa, itu akan menurunkan performa kalian dalam bermain badminton pada saat pertandingan. Jadi ini kebalikannya ya. Jadi ini tipsnya ini saya sarankan untuk dipakai pada saat pertandingan saja. Kalau untuk bermain biasa jangan dipakai gitu. Jadi tipsnya itu apa? Yang pertama, menyerang pasangan lawan yang lemah. Jadi kita pada saat pertandingan kita bisa melihat pada saat pemanasan, kelihatan gaya-gayanya yang memang masih pemula dan kelihatan yang sudah memang berpengalaman dalam bermain badminton ini. Jadi kita pada saat pemanasan kita tidak hanya pemanasan saja, kita harus bisa melihat karakter permainan lawan. Jadi misalnya yang satunya itu dia kuat, maksudnya dialah orang yang kuat di dalam dua pasang ini, dan yang satunya itu masih memiliki banyak kelemahan. Nah, jadi kita fokuskan, kita harus mengincar pasangan lawan tersebut yang kuat, yang lemahnya yang kita incar. Nah, kita koordinasi sama partner kita bicarakan, kawan kita ini gimana ya? Kita serang yang baju merah aja. Nah, misalnya jersinya sama, mungkin sepatunya beda. Kita incar yang sepatu merah aja, yang sepatu merah, yang sepatu hitam ini kuat. Kita harus incar sepatu merahnya. Nah, jadi dalam pada saat bermain itu sudah berjalan, pertandingan sudah berlangsung, itu kita harus bisa sambil membaca permainan yang kuat ini. Karena kita sudah mengetahui yang mana kuat, yang mana lemah, kita harus mempelajari sambil kita menyerang terus kan. Sudah kita main keroyokan ini sama satu orang yang lemah, kita harus bisa mempelajari yang kuat ini, dia titik lemahnya di mana. Karena rata-rata apabila dalam permainan yang sering terjadi, yang kuat ini akan menutupi yang lemah. Dia akan berusaha untuk mengcover temannya itu yang menurutnya dia juga tahu kan, sekarang sering main sama-sama, dia tahu tuh ini teman saya lemah di sini. Dia akan berusaha untuk menutupi partnernya ini. Nah, disitulah kesempatan kita untuk mencari kelemahannya yang kuat ini. Nah, mungkin kalau dia selalu menutupi kawannya ini, dia tidak fokus kepada pertahanan dirinya dia. Nah, mungkin dia hanya menyelamatkan temannya dan dia fokusnya ke temannya. Dia tidak memikirkan lagi yang namanya untuk kelemahannya dia. Nah, jadi pada saat bertanding itu kita sambil membaca permainan lawan. Misalnya dia itu lemahnya di backhand, seperti saya sendiri juga lemah di backhand. Nah, itulah yang kita manfaatkan, kita serang terus di situ. Tidak mesti mati. Kita hanya membuat dia itu buyar pikirannya, tidak fokus untuk menutup kawannya ini, tapi dia juga fokus untuk menyelamatkan kelemahannya dia sendiri. Nah, dari situ fokusnya yang kuat ini buyar. Dia tidak tahu yang mana yang mau dia lindungi. Bisa jadi dia akan tidak bisa menyerang dengan maksimal untuk serangan baliknya. Dia hanya mengatur bola-bola yang menurut dia itu aman untuk dirinya, aman juga untuk temannya. Nah, disitulah kesempatan kita untuk terus mengacaukan permainan dan pikiran yang kuat ini. Oke? Seperti yang tadi saya katakan, tips nakal yang saya bagikan ini tidak cocok untuk digunakan pada saat latihan biasa. Karena kalau latihan biasa, kita main sparring biasa, itu kita malahan saya anjurkan untuk menyerang yang paling kuat. Kita abaikan dulu yang lemah ini.
Karena kita kalau main biasa nggak ada hadiahnya, nggak ada apanya. Di situ kesempatan kita untuk latihan, kita untuk mengatur-ngatur bola. Kita jangan selalu berpikiran pada saat bermain biasa itu harus menang. Kita harus berpikiran bagaimana pada saat pertandingan atau pada saat bermain biasa ini kita itu meningkatkan kualitas permainan kita. Jadi serang yang kuat kalau untuk latihan. Kalau untuk yang pertandingan serius yang ada hadiahnya, turnamen atau sparring keluar daerah, kita mengincar lawan yang lemah. Jadi seperti itu, ada dua pasang, cari yang lemahnya. Kalau yang kuatnya kita abaikan dulu, kita fokus ke sini. Nah, pada saat yang kuat ini menutupi yang lemah, kita bisa mengincar posisi yang memang lemah di yang kuat ini. Misalnya dia lemah di bagian backhand, lemah di bagian bertahan, tapi dia bagus untuk menyerang dan mengatur bola. Itu kita usahakan kita serang terus yang bagian mana yang dia lemah. Nah, jadi dia itu tidak fokus gitu. Kembali lagi untuk pertandingan biasa, kita harus betul-betul mencari lawan yang di atas kita, biar kita itu bisa meningkatkan performa kita dalam bermain badminton ini. Jadi mungkin pembahasannya hanya sesimpel itu untuk tips nakal ini, tips licik ini. Jadi fokuskan untuk menyerang kelemahan yang kuat dan menyerang pasangannya yang lemah. Oke, semoga tips ini bermanfaat untuk kalian, karena menurut saya pribadi, saya menggunakan ini, saya banyak memenangkan pertandingan. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.